Halo pembaca Kompas Otomotif, hari ini kita di sini ingin mereview sedikit tentang Nissan Kicks. Yang lo tahu sendiri, ini mobil sudah resmi meluncur di Indonesia, tapi sebelum dia datang ke Indonesia, diawali dulu dengan debut perdananya di Thailand, Singapura, baru deh di kita. Kita akan lihat, kita akan bahas dari sisi desain eksterior, interior, sama jajal sedikit mengenai performanya. So, pantengin terus. Nah, dari tampilan luar lo bisa lihat sendiri ini desainnya fresh banget, tapi dia tetap mengusung konsep V-Motion grillnya ala Nissan. Sedikit-sedikit desain depan dan belakang itu nampak dengan X-Trail. Ini lo bisa lihat dari model grill, bumper, semuanya lampu sudah LED. Didominasi warna hitam di bagian depan, lalu plus emblem logo Nissan-nya lebih besar di sini. Lalu kalau kita lihat ke samping, bagiannya tuh ini pelek pakai 17, jadi lebih lebar. Kalau sedikit lo ngeliat mungkin ground clearance-nya sedikit lebih pendek ya dibandingin SUV lainnya. Tapi nanti kita akan bahas detail mengenai ground clearance, panjang, lebar, segala macamnya. Kita juga akan sedikit ngebandingin dengan kompetitornya yang ada. Kita beralih ke bagian samping, kalau lo ngeliat desainnya, ini lekukan bodinya tegas banget sampai ke belakang. Kayak tadi gue bilang ya, karena dia bermain di SUV compact 5-seater, jadi emang desainnya nggak begitu besar. Nah, untuk permainan warna sudah dual tone, di atas dan di bawah bodinya itu beda. Lalu di atas sudah ada roof rail, dilengkapi dengan shark fin juga. Jadi overall desainnya memang sudah modern banget. Nah, gitu sekilas kita bahas dari depan sampai samping. Sekarang giliran masuk ke belakangnya kayak apa. Nah, tadi kita udah bahas samping sama depan, sekarang kita di sektor belakang nih. Sektor belakangnya kalau lihat desainnya, kayak tadi gue bilang, hampir sama dengan X-Trail. Jadi antara lekukan pintu belakang sama bumper bawahnya itu nyaris sama, temen dia lebih kompleks saja desainnya. Sudah pakai rear combination lamp di belakang. Lalu yang gue suka lagi nih desainnya dia lebih landai di sini. Ini banget sih futuristic banget, ciri-ciri khas crossover rata-rata seperti itu. Lalu gimana sih tentang bagasinya, apa dia masih punya, kita lihat. Nah, nih guys, kalau lo lihat masih cukup lapang di belakang. Lo masih bisa buat naruh barang, keperluan lo saat lo keluar kota atau yang punya baby, masih bisa bawa stroller dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di sini. Nah, meskipun sudah modern nih guys, cuman sayangnya ini pintu belakang masih lo mesti kerja keras, bukan kerja keras lah, ada effort karena masih manual, buka tutupnya masih manual. So, kita bahas soal interior. Yuk, kita masuk ke dalam. Yes, selesai kita bahas soal eksterior, sekarang kita berada di kabinnya, tepatnya di interiornya Nissan Kicks. Kita bahas sedikit nih dari tampilannya dulu ya. Semua dibalut warna hitam, ada sedikit sentuhan krem cuman di atap, plafon. Nah, dari segi dashboard, lo bisa lihat sendiri nih, materinya semua serba hitam, lalu ada soft touch juga cuman di tengah. Kalau untuk atas masih sama, masih keras. Desainnya kalau gue bilang sih ini nggak terlalu ribet ya, artinya minimalis, cuman cukup ergonomis dalam arti kata tombol-tombol pengaturan atau tombol-tombol fungsi seperti untuk audio atau fitur-fitur lainnya terintegrasi dengan baik. Contoh di sini ada head unit. Nah, head unit ini juga punya beberapa menu unggulan, salah satunya kamera round view. Jadi lo bisa mantau sebelum lo jalan, tinggal pencet aja, bisa mantau kondisi di depan, di belakang, samping. Ya kan? Lalu AC sudah digital semuanya, tombol pengaturan transmisi di sini. Ini modelnya unik banget, kecil. Kalau lo pernah ngelihat video sebelumnya, ini sedikit sama dengan Prius PHEV. Jadi simple, cuman ada pilihan transmisinya R, N, D, N, B. Jadi sesampel itu ada drive mode juga di sini, plus ada EV untuk tombol start stop button karena dia sudah pakai keyless. Adanya diletakkan di satu konsol juga di tengah. Lalu kita balik ke kemudi sudah dibalut dengan letter. Seperti yang biasa, mobil-mobil modern sudah mengusung kemudahan dan kepraktisan ya. Jadi tombol fungsi untuk audio penyetelannya sudah ada di kemudi. Lalu di sebelah kanan ada juga untuk fitur cruise control. Cruise controlnya ini cukup modern karena dia adaptif, bisa menyesuaikan dengan kecepatan mobil di depan.
Lalu kita bahas dari materialnya. Untuk kursi lo bisa lihat sendiri ini serba dark gelap dengan detail jahitan warna putih. Ini bahannya leather, empuk, cukup empuk, dan ini ngerekat banget ya kayak model semi bucket. Jadi cukup nyaman saat dikendarai. Nah, untuk penyetelan kursi sayangnya masih manual, jadi lo mesti ngerogoh-ngerogoh lagi ke samping untuk setel maju mundurnya atau turun naiknya. Nah, kita bicara soal kelapangan kabin. Untuk baris pertama so far gue masih nyaman. Untuk tinggi 175 ke atas gue masih nyaman, artinya headroom ini masih lapang banget, dan legroomnya juga lo masih bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Nanti kita akan coba di baris kedua seperti apa untuk kenyamanan penumpang. Oke, let's go. Nah, ini baris keduanya. Tadi kita udah bahas baris pertama. Ternyata baris keduanya untuk masalah kaki, legroom masih cukup lapang untuk tinggi gue tadi, dewasa. Headroomnya juga masih oke. Sayangnya di baris kedua ini nggak ada fitur reclining. Jadi khususnya untuk sandaran badan ya. Jadi lo ya posisinya hanya seperti ini. Mungkin dalam perjalanan jauh akan sedikit bosan seperti ini. Nah, apa yang lo dapet di baris kedua lagi, sini sudah ada outlet, udah USB, tinggal colok aja buat gawai, sudah tersedia di sini. Untuk AC, ventilasi nggak ada sampai ke baris kedua, hanya ada di baris ke depan saja. Lalu kalau material jok masih sama, masih soft leather, sama kayak di dengan depan. Gitu guys, jadi kita akan bahas lagi, lebih detail lagi ke sektor mesin. Nah, buat lo yang penasaran di balik kap mesin Nissan E-Kicks Power ini ada apa? Ini ada mesin 1200 bensin, lalu ada motor listriknya samping sini. Tapi for informasi aja, mesin konvensionalnya bensinnya 1200 cc ini sebenarnya nggak bekerja sama sekali, dalam arti dia berfungsi hanya sebagai genset. Genset dalam arti dia menyuplai tenaga ke motor listrik. Jadi semua semua roda ini digerakkan dengan motor listrik. Mesinnya hanya sebagai genset. Kalau lo bingung sistemnya seperti apa, itu ilustrasi paling sederhananya ya seperti genset tadi. Nah, untuk tenaganya, jadi tenaganya ini diklaim mampu menyuplai tenaga 129 PS, lalu dengan torsi 290 Nm guys. Jadi kita akan coba sendiri nanti seperti apa, kayak gimana sensasi berkendaranya. Nah guys, tadi kita sudah sempat bahas mengenai eksterior, interior, bahkan sampai ngejajal langsung di sirkuit Bridgestone ini. Jadi buat gue sendiri dapat pengalaman baru sebenarnya untuk sensasi berkendara E-Kicks Power ini. Jadi saat lo berkendara, tenaganya itu benar-benar tenaga mobil listrik. Cuman bedanya dia hanya masih menyisahkan suara mesin saja karena dia masih pakai engine konvensional kan. Tapi engine-nya tadi, yang tadi kita udah bilang, engine-nya sebenarnya nggak bekerja untuk menggerakkan roda, tapi hanya sebagai genset dan motor itu yang menggerakkan roda. Dari sisi handling tadi gue udah cobain sendiri, enak banget. Body roll-nya sempit banget, dalam arti ini mobil rigid banget. Body roll-nya minim sekali, limbung. Kecepatan tinggi tadi sudah dari 0 sampai 100 tuh nggak butuh effort banyak. Karena torsinya dia seperti tadi gue bilang besar banget, 290 Nm kan, emang itu torsinya mobil listrik. Jadi nggak butuh berapa detik, nggak sampai 5 atau nggak sampai 8 lah ya, nggak sampai 8 detik tuh sampai 100. Lalu untuk beberapa fitur lainnya ada pilihan mode drive eco dan smart. Nah, smart itu untuk dia mengaktifkan fitur one pedal. One pedal itu jadi lo bisa ngegas atau ngerem dengan satu pedal aja. Tapi bukan berarti sebenarnya pedal itu digunakan untuk ngerem. Karena pedal itu untuk regenerasi ke baterai saat lo deselerasi. Buat gue, overall ini pengalaman baru dan ini menarik banget. Untuk harganya, Nissan membandrol si E-Kicks Power yang hanya datang dalam satu varian ini sebesar 449. Sedikit,
emang sedikit mahal terdengarnya, karena memang apa yang ditawarkan Nissan itu bukan hanya sekedar ini SUV, tapi ini punya teknologi yang terkini. Gua nggak tahu pendapat Anda kayak apa, atau lu compare dengan apa. Cuman buat gua dengan harga segitu, apa yang lo dapetin sekarang ini masih dalam tanda tanya besar ya sebenarnya, karena kita belum ngelakuin tes perjalanan jauh dengan X-Power ini. Jadi untuk lebih detailnya akan kita bahas lagi. Jadi gimana menurut kalian dengan harga yang ditawarkan Nissan untuk X-Power ini? Dengan harga 449 juta, apakah worth to buy atau kayak gimana? Dan lo perlu ingat lagi, pemerintahan kita juga sedang menggalakkan kendaraan listrik ya. Cuman masalahnya, masalah insentif ini hanya diberikan untuk mobil listrik saja yang full listrik. Kita nggak tahu ini masuknya di segmen apa. So guys, kalau ada apa-apa lo komen aja, tetap like and subscribe terus Kompas Otomotif. Thank you.